Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita sekali lagi sama Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiri. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Tidak bisa Tuhan, ku tak mampu sendiri, Kaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Engkau baik Bapa, harapan kami hanya padamu, Engkau Yesus yang berkuasa.
surga. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari ini Bapa. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah sumber dari segala apa yang kami harapkan Tuhan. Kami percaya Bapa, walaupun mungkin keadaan sekarang susah Tuhan, mungkin keadaan sekarang tidak pasti Bapa, tetapi kasih-Mu selalu pasti, penyertaan-Mu selalu pasti dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami terus dan selalu Tuhan mengucap syukur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kembali ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan hati kami, Kau sucikan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk terus dalam menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Kita akan sambut dengan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Dalam situasi apapun kita bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah gunung dan batu kita. Amin. Kita minta dengan pujian Kaulah gunung dan batuku.
sebelum kita masuk dalam persembahan, nanti saya minta Ibu Santi untuk berdoa bagi persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan sudah mengucap syukur jika pada kesempatan ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada boleh berhimpun bersekutu menyenangkan hati pada saat hari ini. Bila kami sudah menaikkan pujian kami, sebenarnya tidak mengulurkan tangan kami, memberikan persembahan berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau sucikan, Engkau layakkan, terlebih Engkau kuduskan persembahan kami. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam berkat namamu yang kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah naikkan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan melakukan pujian dengan Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kau percaya bahwa semua ada untuk kebaikan kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti. Saya mau ngabarin ibu sekarang untuk bangkitkan diri. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya silakan kepada teman-teman untuk maju ke depan. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas anugerah-Mu yang besar, di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali ada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk menyembah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui puji-pujian yang sudah kami persembahkan, biarlah naik merupakan rupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Kami percaya melalui puji-pujian Engkau bersemayam di atas pujian itu, dan kami percaya Kau melawat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberikan kami kesegaran, semangat yang baru untuk kami tetap berjalan iring kepada Tuhan. Sekalipun banyak masalah, ujian, pencobaan yang datang, tapi kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah menyediakan bagi kami. Karena kami adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau kuduskan ruangan ini, terlebih kuduskan seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu yang kudus, dan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, bahkan kesegaran bagi jiwa kami Tuhan. Haleluya. Untuk kami terus memandang kepada Engkau, Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani melalui pujian musik Kau. Haleluya. Memberi kekuatan, kesehatan. Pakai mereka dimanapun berada untuk meninggikan, memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengambil pucuk pimpinan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Ada sukacita? Ada semangat? Loh, semangatnya kok nggak kedengaran? Ngomongnya tok semangat tapi ngomong tok ya. Memang ngomong itu gampang, tapi melakukan ya.
Angel. Puji Tuhan, ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu supaya di dalam pelayanan kita di tempat ini mari kita terus memperbaiki. Saya minta bagian acara yang mengatur penerima tamu kolektean itu dikasih apa itu? Kasih catatan biar tahu, kalau perlu itu dibagi tugasnya satu persatu supaya tidak lupa. Jangan Pak Harsono tiap minggu alat kelihatannya itu kayak patung di depan itu. Orang tua kasihan, ya. Mari kita yang muda-muda ini, ibu-ibu, jangan Pak Harsono, di mana yang lain? Ya, kita semua bertanggung jawab di sini, saudara. Kita semua hamba Tuhan. Ya, setiap orang yang percaya itu adalah hamba Tuhan. Bukan nanti pendeta, gembala, baru itu disebut hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Jadi kita bersama-sama bertanggung jawab untuk terus melayani Tuhan, mengembangkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Yang sudah dibagi tugas ya dijalankan dengan baik, ya. Karena kita melayani bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Semua itu Tuhan menilai apa yang kita buat itu. Tuhan menilai. Karena Tuhan itu bukan seperti kita. Ya, Tuhan sangat teliti di dalam segala sesuatu. Ya, coba kita renungkan Tuhan menciptakan bumi ini, bagaimana telitinya bagi-bagi sana sini. Ya, begitu juga Tuhan menilai pelayanan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Tuhan memperhatikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu tidak hilang dari penilaian Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih di sini, semua rata. Ya, semua rata, tidak ada yang lebih. Jadi jangan aku kan tidak ada aku dah jalan itu. Tidak. Ya. Ya ini saudara, semua rata, tidak ada yang lebih. Ya, saudara sekalian. Sebab itu biarlah kita mau terus maju untuk meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang masih menakutkan, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tak boleh takut, ya. Karena kita sudah mengerti firman Tuhan, bahwa sekalipun kita berada di lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai kita. Ya, sekalipun dunia ini dilanda oleh berbagai macam masalah, kita nggak boleh takut. Karena Tuhan itu menyertai kita. Bahkan firman Tuhan di dalam Maleakhi itu akan dibedakan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, itu dibedakan Tuhan. Ya, bab itu kita jangan takut, saudara. Tapi mari kita tetap maju untuk kita bersama-sama meninggikan, memuliakan akan nama Tuhan. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan melihat firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kemudian kita sambung ayat 35 sampai 43. Tema firman Tuhan yaitu rahasia mengatasi masalah. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24 bunyinya demikian, saya bacakan terlebih dahulu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat
yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 35 aja kita baca. 35-36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Ya, ayat 35. "Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan. tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa ada seorang penjaga rumah ibadah. Bahkan di dalam Injil-Injil yang lain, Matius, dia ini adalah seorang perwira, saudara. Ya, Yairus ini adalah seorang perwira. Jabatannya tinggi, bukan orang biasa-biasa. Tapi dia dipercaya untuk menjaga rumah ibadah. Ya, kan zaman dulu, apalagi di zaman Roma, pemerintahan Roma, ya, tidak semudah ya seperti sekarang kita di Indonesia ini. Kadang untuk beribadah kita dihalang-halangi, ya. Nah, ini saudara, zaman dulu juga seperti itu, sehingga didatangkan seorang yang berwibawa, yang punya kedudukan untuk menjaga rumah ibadah itu, saudara, supaya orang-orang yang ingin mau beribadah di situ jangan takut, ya, jangan mereka melihat kiri kanan dan lain sebagainya sehingga melemahkan iman percaya mereka. Nah, demikian juga di zaman Yairus ini, saudara. Tetapi di sini kita lihat bahwa pada waktu Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang kepada dia. Memang di mana ada Tuhan Yesus selalu dikerumuni oleh orang banyak. Ya. Tujuannya apa? Ada dua bagian tujuan manusia datang kepada Tuhan pada saat itu. Satu bagian mereka datang untuk minta kesembuhan karena mereka perlu yang sakit, ya. Dan yang satu golongan lagi, kalau kita baca di dalam Injil yang lain, ingin menjadikan Yesus sebagai raja, ya, supaya mereka tidak perlu kerja keras, ya. Ini saudara sekalian, berkat itu datang aja datang, ya. Demikian juga mungkin di dalam kehidupan kita ada dua golongan orang Kristen yang seperti itu. Ada yang datang dengan sungguh-sungguh haus, lapar, ingin bertemu dengan Tuhan. Tapi ada lagi satu golongan datang, ya, ingin memperlihatkan siapa gue, ya, siapa saya. Nah, itu hati-hati. Golongan yang kedua ini hati-hati. Kita harus menjadi golongan yang pertama, yaitu kita datang kepada Tuhan karena kita ingin bertemu dengan Tuhan, mendapatkan jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan di dalam hidup kita.
kita datang sakit, pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Nah, mungkin seperti itu saudara ya. Nah, apa yang terjadi setelah Yairus ini datang kepada dia? Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 22 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadah. Berarti datang. Dia datang. Kalau dia datang, berarti dia meluangkan waktu. Ya, berarti tugasnya tadi ditinggalkan. Dia penjaga rumah ibadat kok. Tapi karena dia dengar ada Yesus, maka dia tinggalkan tugasnya. Dan dia ambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Nah, ini saudara sekalian, mengambil waktu. Waktu itu sangat berharga. Bahkan bagi pedagang itu sangat berharga. 1 menit aja itu, bagi orang dagang sangat diperhitungkan. Ya. Nah, ini saudara sekalian. Tapi Naaman Yairus ini ditinggalkan tugasnya dan dia ambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Ini bagian yang pertama. Supaya kita dapat mengatasi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, kita harus mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Waktu itu bukan berarti nanti kita datang di gereja, enggak. Waktu di rumah, waktu di mana, waktu di situ, di sana. Ya. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Datang. Bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di mana-mana, saudara. Ya. Kita kan sekarang hidup di zaman Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Ya. Kuasa Tuhan itu menaungi, melingkupi seluruh alam semesta ini. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa datang menyembah Tuhan. Ya. Membuangkan waktu. Mungkin di tengah-tengah perhimpunan, di tengah-tengah apapun, di kumpulan orang banyak, kita bisa mengheningkan cipta sejenak. Ya kan, gitu kan? Ya. Setiap upacara mesti mengheningkan cipta dulu, baru acara dimulai. Loh, itu loh. Itu loh saudara sekalian. Apalagi kita, ya, jangan ada di sana terus lari-lari ke gereja dulu. Ya, datang ke gereja. Mau apa, Bu? Mau doa? Mau doa di sana, tutup mata, undang Tuhan. Ya kan Tuhan di mana-mana kan? Ya. Roh Kudus berdaulat atas alam semesta. Ya, jadi dimanapun kita berada, Tuhan ada. Dan Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Itu bagian yang pertama. Kita harus mengambil waktu tertentu, waktu yang istimewa, waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, itu bagian yang kedua. Mengapa? Ya. Karena kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, di situ dikatakan kenapa kita harus mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat.
hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bagaimana kita? Ya, tapi setiap waktu harus pergunakan untuk selalu kita intim dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Ya, ini saudara. Waktu di jalan, waktu di rumah, waktu tidur, ya, masak, cuci-cuci, ya, ini pengalaman saudara. Ya. Saya melayani Tuhan sudah puluhan tahun, bukan baru hari ini, bukan. Pengalaman itu seambrek. Ya, saya mulai percaya Tuhan itu sudah menerima ujian. Ya, makanya saya gak kaget. Justru iman itu membuat kita kuat. Ujian itu membuat kita kuat, saudara. Kan kita nggak diuji, kayak anak sekolah nggak diuji, udah naik. Ya, kita juga begitu. Ya. Nah. Terus bagian yang kedua dikatakan, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkur di kaki Tuhan. Berarti dia datang sambil merendahkan diri. Ya, tersungkur di kaki Tuhan. Ya. Ingat enggak Maria? Ya, Marta dan Maria. Marta repot. Ya. Tapi Maria, Tuhan bilang mengambil yang terbaik, duduk di kaki Tuhan. Mendengarkan apa di situ? Ya, mendengarkan apa si Maria tadi? Mendengarkan firman Tuhan. Lukas 10 itu baca di situ. Ya, tentang Marta dan Maria. Ya. Marta bilang, "Guru, kok enggak mempedulikan aku? Aku ini repot. Ya, menyediakan makanan. Kok enggak nyuruh saudaraku itu untuk bantu aku?" Tuhan bilang, "Marta, Marta, engkau bersusah-susah." Ya. Itu saudara. Tetapi Maria sudah mengambil yang terbaik. Nah, ini saudara sekalian. Selain kita mempergunakan waktu kita, maka kita juga harus selalu hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, tersungkur. Itu artinya orang yang merendahkan hati. Ya, rendah hati, merendah diri. Nah, ini saudara, itu bagian yang kedua. Kita lanjut aja karena tak boleh lama-lama. Kemudian yang ketiga, mohon, ya, bagian yang ketiga, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya. Bagian yang kedua yaitu mohon dengan sungguh-sungguh, artinya berdoa, mohon, ya, berdoa, berseru, ya, kepada Tuhan. Ya. Kita berikan waktu. Kita harus hidup di dalam kerendahan hati dan terus berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan Matius 7 ayat 7, minta maka akan diberikan, cari maka akan mendapat, ketuk pintu maka pintu akan dibukakan. Tuhan itu tidak medit, tapi dia medit kepada orang yang tidak taat, yang sombong.
Tuhan itu royal. Lu bahasa Belandanya bilang royal. Bahasa Sulawesinya royal. Ya, tahan berkat. Yang penting kita taat. Oh, Tuhan itu Maha Kasih luar biasa. Ya, itu bagian yang ketiga. Dan bagian yang keempat, mendengarkan. Ya, apa tadi ayat yang ke-36? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Sudah. Ya. Bagian yang keempat, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan firman Tuhan. Tidak saja kita membuang waktu, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan berdoa kepada Dia, tetapi kita juga harus terus mendengarkan firman Tuhan. Ya, tidak saja mendengarkan, tapi kita harus melakukan. Ya, makanya Mazmur pasal 1 di situ dikatakan, renungkan siang malam. Kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang malam. Ayat yang ketiga, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kunci itu dan kunci untuk kita mendapat berkat itu pertolongan Tuhan itu, untuk kita mengalami kemenangan itu dah sukar. Ya, hukum Tuhan kalau kita jalani itu tidak suka. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 di situ dikatakan hukum perintah-perintah Tuhan itu yang diberikan kepada kita itu tidak berat. Tuhan tidak pernah memberikan kita sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Dan ini saudara sekalian, mari di tengah-tengah situasi yang masih belum menentu ini saudara. Karena kalau kita lihat grafik ya tentang COVID-19 ini, Jawa Timur ini masih, terutama Surabaya, masih zona merah, bahkan zona hitam. Ya, makanya pemerintah pusat ikut turun tangan dan diberikan waktu 2 minggu harus bisa menangani. Ya. Kenapa? Karena ketaatan. Tak ada ketaatan. Sampai wali kota itu, ibu hari ini itu sampai nangis-nangis. Ya. Memikirkan masyarakat yang karena nggak ada ketaatan, saudara. Nah, begitu juga kita sebagai anak Tuhan, kalau kita nggak taat ya, jangan menyalahkan Tuhan kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Dan itu mungkin kebodohan kita karena malas. Sebab mari kita belajar seperti Yairus, sekalipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan, mohon pertolongan Tuhan. Ya, dan Tuhan memberikan pertolongan. Baca sampai ayat seterusnya. Apa yang terjadi?
anaknya tadi itu memang sudah mati, saudara. Waktu Tuhan masuk ke kamar, dia lihat memang mati. Orang-orang yang datang nangis, ya, mengatakan, guru dia sudah mati. Tapi Tuhan bilang gimana? Tidak mati, itu tidur. Lalu orang-orang menertawakan dia. Ya. Padahal sudah mati loh, sudah. Kita nggak perlu takut. Tuhan selalu peduli dengan kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan akan memberikan. Karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Dan Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang Dia sudah lakukan di dalam hidup kita. Ya. Sebab itu mari kita pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Karena Efesus bilang, waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Dan kalau kita tahu bahwa waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh kerendahan hati kita. Dan kita mau berpegang teguh kepada firman Tuhan, janji Tuhan, ya. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan sedikit, ya, karena memang dibatasi hanya 1 jam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, kesegaran di dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan, kami mau lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami. Bukan saja kami tahu, tapi kami mau melakukan supaya kami sungguh-sungguh menerima pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah datang, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang di dalam kekurangan, Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Hamba-Mu berdoa untuk Mbak Lulu yang sedang sakit flu, bahkan yang lain-lain, keluarga hamba-Mu, Bapak Sugiarto, Ibu, haleluya, Kastari, bahkan yang lain-lain yang tidak kelihatan pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kiranya lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Sakit penyakit kami ikat, kami patahkan. Darah Tuhan Yesus hancurkan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian kami semua yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk dalam persembahan yang kedua. Nanti doa persembahan yang kedua saya minta Ibu Sahil berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin mempersembahkan kepada Bapa, mohon kuasai hati pikiran kami sehingga apa yang kami persembahkan adalah memang benar-benar untuk puji hormat dan kemuliaan-Mu. Dan mohon Tuhan, persembahan yang akan kami gunakan nanti mohon Kau sucikan sehingga bisa dapat berguna bagi pelayanan-Mu di GBPS di sini. Dan juga ya Bapa, bagi Bapak Ibu yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa, mohon kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan kearifan.
Kita akan lakukan pujian Kau Gunung Batuku. Kau gunung batuku dan kau pekal bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersembunyi di dalamku, walau badai menyertai dalam hidupku ini. Kau menjamin Tuhan, terangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Terima kasih kepada persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Kemudian untuk pengumuman minggu depan, untuk minggu depan, Minggu tanggal 5 Juli 2020, ibadah raya jam 7 dengan petugas minggu pertama ya, petugas perjamuan Bapak Sugiarto, kemudian bass leader Ibu Ari, singer Ibu Rani dan Bapak Anton. Kemudian untuk penerima tamu Ibu Kartika, kolektan Ibu Kori dan Ibu Nini Ali. Ali. Uang kolektan bisa dimasukkan ke dalam plastik atau amplop dari rumah. Kemudian untuk petugas menyemprot saya sendiri. Mungkin ada tambahan pengumuman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para pelayan yang telah melayani Tuhan. Terima kasih juga kepada para jemaat yang telah hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita akan nyanyikan lagu pujian doa ya, guys. Suami untuk ibadah kita pada pagi hari ini.
kerajaan surga. Kami mengucapkan syukur jikalau pada saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau sudah menyertai kami, kiranya Engkau memberkati kami dengan puji-pujian dan dengan firman, sehingga menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sakit kami percaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kami tetap bisa beribadah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Tuhan menguatkan kami semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang mana saat ini masih keadaan Corona COVID-19 ini masih cukup tinggi, yaitu cukup tinggi dalam mereka yang saat ini terpapar dengan penyakit ini, dan juga yang meninggal akibat daripada penyakit ini Tuhan. Kami percaya kiranya Engkau menyertai para pemimpin kami di dalam mengambil segala keputusan, kiranya dengan hikmat daripada Engkau, sehingga wabah penyakit ini segera dapat terselesaikan. Juga kami semua warga negara, supaya kami patuh dengan apa yang sudah peraturan berikan daripada pemerintah, dengan sukarela, dengan senang hati, karena semua adalah untuk kesehatan kami sendiri Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sertai semuanya, sehingga membuat warga ini patuh terhadap apa yang sudah diberikan, tata aturan yang diberikan. Jikalau pada saat ini juga di sekitar kami ada kampung, ada RW yang di lockdown, ada RW yang ditutup karena terpaparnya warga terkena penyakit corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka semuanya. Campur tangan Tuhan dibutuhkan dalam hal ini Tuhan. Sertai mereka semuanya Tuhan, berikan kekuatan warga di Jalan Binor ini. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan, sehingga dalam masa 14 hari ke depan mereka akan banyak yang Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, sehingga penyakit ini tidak berdampak kepada lingkungan sekitar, juga berdampak di dalam ibadah yang ada pada tempat kami. Oleh karena itu kami serahkan dalam pimpinan-Mu, hanya Engkau yang menyertai. Juga warga kami, jemaat yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan juga menyertai Ibu Arti dan keluarga-keluarga yang lain yang dekat. Kami percaya Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan jangan sampai di antara kami ada yang terpapar dengan penyakit ini. Kami percaya, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami serahkan dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami semuanya, dan kiranya pertemukan kami dalam ibadah kami untuk minggu depan. Terima kasih, Tuhan menyertai kami semuanya, dan segala doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menyertai engkau dalam setiap kehidupanmu, menyertai keturunanmu, menyertai dalam setiap pekerjaanmu, menyertai dalam setiap kesehatan, menjauhkan dari segala wabah penyakit yang ada, dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita semuanya, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan semua doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.